Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita jumpa di hari ini dalam materi mekanisme pengawasan pemilu atau pemilihan tahun 2020. Peserta sekolah kader pengawas pemilu pemilihan yang saya banggakan. Adapun tujuan daripada sekolah kader pengawas pemilu ini atau sekolah kader pengawas pemilihan adalah tujuannya untuk pengawasan partisipatif masyarakat, di mana tujuan ini adalah untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan. Yang kedua, membangun komitmen mitra strategis pengawas. Yang ketiga, membangun konsolidasi dan penguatan kapasitas mitra strategis dalam pengawasan partisipatif. Keempat, membangun jejaring dan support sistem pengawasan partisipatif. Urgensinya pengawasan partisipatif adalah karena kondisi subjek lembaga pengawas pemilu yang terbatas, di mana di jajaran provinsi itu ada 5 atau ada 7 komisioner, di tingkat kabupaten ada 3 atau ada 5 komisioner, di tingkat kecamatan ada 3 panwascam, dan di desa itu ada 1. Sehingga keadaan ini penting sekali bahwa melibatkan masyarakat, terutama adalah para peserta sekolah kader untuk terlibat aktif dalam mengawasi pemilu ataupun pemilihan. Sekolah kader pengawas partisipatif merupakan pengawasan partisipatif yang akan menutup kekurangan pengawas pemilu dalam mengawasi seluruh aspek dan tahapan pemilu ataupun pemilihan. Pemilihan harus dikembalikan sebagai milik rakyat, termasuk tanggung jawab dalam pengawalannya. Definisi pengawasan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan partisipatif merupakan pengawasan pemilu atau pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal integritas pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Fokus pengawasan adalah titik rawan yang relevan untuk diketahui relawan atau sekolah kader pengawas pemilu. Pengawasan pemilihan sesuai dengan masa kerja dan periode tahapan pemilihan yang sedang berlangsung. Tahapan penting dalam pemilihan yang memerlukan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pemilihan adalah pada tahapan kampanye, pada tahapan masa tenang, dan pada tahapan pungut hitung. Adapun potensi-potensi masalah yang muncul pada 3 tahapan ini, yaitu pertama, adanya penayangan iklan kampanye di media cetak dan elektronik selain yang difasilitasi oleh KPU. Kemudian, pemberitaan dan penyiaran kampanye yang tidak berimbang. Kampanye di media sosial yang akunnya tidak didaftarkan kepada KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kota. Kemudian politik uang. Nah, hal ini penting sekali masyarakat ataupun sekolah kader untuk benar-benar mengawasi secara melekat dan benar-benar
mencermati hal ini supaya pelibatan daripada peran aktif sekolah kader ataupun masyarakat itu benar-benar akan bisa mengantarkan bahwa pemilihan ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Potensi masalah yang sering muncul juga di masa kampanye adalah pencetakan dan penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh KPU. Kemudian pencetakan dan pemasangan alat peraga yang seharusnya memang sudah diatur oleh KPU, dan ini ketika tidak sesuai dengan peraturan PKPU itu tentunya juga adalah suatu pelanggaran. Kemudian pelaksanaan kampanye juga ketika melibatkan ASN, kemudian penggunaan fasilitas negara, mobil dinas, rumah dinas, tempat ibadah, lalu tempat fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan. Ini tentunya adalah hal yang dilarang untuk melakukan kampanye. Juga pengawasan kita adalah terhadap pejabat negara yang ikut serta melakukan kampanye. Fokus kita adalah ada nggak izin secara tertulis daripada pejabat ini untuk melakukan kampanye. Kemudian yang paling urgen adalah ketika kita sudah dari Bawaslu ataupun jajaran pengawas menggaungkan tolak money politik. Nah, mohon juga pada para peserta kader dan masyarakat untuk benar-benar pengawasan terhadap kampanye yang menggunakan politik uang. Apa saja itu? Politik uang tidak hanya diartikan sebagai pemberian uang, tetapi pemberian barang ataupun bahan yang dinyatakan hal-hal yang bukan dibolehkan untuk diberikan kepada masyarakat itu juga termasuk dalam politik uang. Nah, ini mari kita pastikan bahwa pemberian bahan ataupun barang yang tidak diatur dalam peraturan KPU ini benar-benar kita tolak, karena itu juga masuk dalam money politik. Hal yang penting lagi dalam pengawasan adalah kita melakukan pengawasan terhadap penggunaan program dan anggaran negara untuk kampanye. Tentunya hal ini dilarang. Terakhir, pengawasan kita adalah materi kampanye yang mengandung unsur sara, hujatan, ataupun menjelek-jelekkan perseorangan ataupun orang. Ini tentunya hal yang benar-benar dilarang dalam kampanye. Adik-adik, peserta sekolah kader pengawas pemilu pemilihan 2020 yang saya banggakan. Di akhir materi ini, tentunya saya akan bertanya kepada adik-adik. Bersediakah adik-adik sebagai peserta sekolah kader ketika melihat ada dugaan pelanggaran, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan pada masa tahapan pemilihan ini untuk melaporkan ataupun memberikan informasi dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah adik-adik. Yang kedua, saya harap adik-adik bisa menjawab. Coba sebutkan apa saja hal-hal yang dilarang di dalam kampanye itu. Peserta sekolah kader yang saya banggakan, di masa saat sekarang ini
yang memang sudah zona merah terhadap penyebaran virus corona 19, tolong diinformasikan kepada jajaran lingkungan kita, teman-teman kerabat kita, atau di grup-grup milenial yang adik-adik miliki. Jaga stamina, tingkatkan kesadaran untuk kesehatan diri. Cuci tangan setiap 10 menit sekali. Kemudian jangan bersentuhan dengan teman ataupun kerabat. Lalu jangan lupa jaga jarak setiap kita berada bersama dengan teman. Ini penting agar memutus penyebaran virus corona 19. Adik-adik yang saya banggakan, mari kita sama-sama tolak ataupun cegah penyebaran virus corona 19. Saya kira demikian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.